Izin memperkenalkan diri, nama saya Geralias Manuel Gultom dengan NPM 231506101. Di sini saya akan membuat video untuk menjadi tugas akhir saya pada praktikum judul keempat, yaitu counter. Di sini saya akan menjelaskan mengenai synchronous counter up dan juga asynchronous counter down. Di sini saya sudah merangkai synchronous counter up pada Proteus. Untuk memulai sebelumnya saya akan menjelaskan komponen yang digunakan di rangkaian ini. Di sini sebenarnya ada komponen clock, tapi untuk agar lebih mudah kita melihat perubahan yang terjadi, kita dapat mengubahnya menjadi logic state dengan kita mengganti nilainya secara manual. Di sini ada power yang disambungkan kepada flip-flop JK. Power ini akan memberikan sinyal 1 kepada input J dan K di sini disambungkan. Lalu di sini ada flip-flop JK itu sendiri, yang mana tadi sudah saya bilang dimasukkan input satu-satu, dan jika flip-flop ini diinputkan satu-satu, maka output yang dihasilkan dari flip-flop JK adalah toggle atau 1-0 dan 0-1 secara bergantian. Lalu di sini ada gerbang N, di mana gerbang N ini adalah gerbang yang akan menghasilkan output 1 jika dan hanya jika input keduanya bernilai 1. Jadi jika inputnya 0,1 atau 1,0 tidak akan menghasilkan 1. Lalu di sini ada logic probe untuk menampilkan hasil logika yang sudah dikerjakan tadi. Lalu di sini kita mulai. Nah, di sini kita mulai dengan logic probe yang bernilai 0 semua, karena logic probe ini disambungkan kepada output Q dari setiap flip-flop ini. Di sini output Q bar dari flip-flop JK pastilah menjadi 1 karena Q-nya adalah 0. Lalu ketika kita naikkan clock-nya dari 0 ke 1, maka ini tersambung kepada setiap flip-flop, tapi tidak akan melakukan perubahan apapun karena belum terjadi perubahan dari 1 ke 0 pada nilai clock. Ketika sudah terjadi, maka perubahan baru terjadi di mana output flip-flop pertama, output Q-nya akan berubah menjadi 1, dikirim kepada flip-flop kedua. Di sini input JK-nya menjadi merah yaitu 1, dikirim kepada logic probe yang ini di atas menjadi 1, dan juga dikirim kepada gerbang N di U3 yang akan menghasilkan 0 gerbangnya karena salah satu inputnya masih bernilai 0. Di sini Q bar-nya menjadi 0. Lalu setelah berdetak sekali lagi clock-nya, akan terjadi perubahan lagi, di mana output yang dihasilkan oleh flip-flop pertama itu menjadi 0. Dan flip-flop nilai 1 yang ada di flip-flop pertama tadi bergeser ke sini dan menghasilkan output 1 pada Q-nya, di mana output 1 pada Q ini dikirimkan kepada gerbang U3, gerbang N, yang akan masukkan 0 karena flip-flop pertama tadi menjadi 0, berarti inputnya salah satu 0. Lalu di sini pada rangkaian ini dihubungkan ke logic probe yang kedua dan berubah menjadi 1. Sementara yang lainnya flip-flop 3 dan 4 tidak berubah. Lalu ketika kita detakkan sekali lagi, maka di sini flip-flop pertama akan berubah outputnya menjadi 1, output Q-nya. Output flip-flop kedua masih mengeluarkan output Q1 karena tidak terjadi perubahan di sini. Lalu di gerbang NU3 ini
sini bisa kita lihat bahwa kedua inputnya menjadi satu, yaitu dari flip-flop 1 dan 2, dan menghasilkan 1. Lalu ini dihubungkan kepada input J dan K pada flip-flop ketiga. Jadi ini J dan K-nya 1, itu juga dihubungkan dengan gerbang NO4, di mana 1 dan 0 inputnya jadi 0, dan seperti tadi flip-flop 1 dan 2 ini dihubungkan kepada logic prop 2 ini dan menjadi 1. Lalu ketika kita letakkan sekali lagi, nah ketika kita letakkan flip-flop 1 output Q-nya menjadi 0 lagi. Begitu juga dengan flip-flop 2 yang menjadikan N di U3 ini inputnya 0. Lalu di flip-flop 3 ini outputnya adalah 1 karena tadi dimasukkan dari gerbang ini tadi. Mengirimkannya kepada gerbang NU4 dan juga mengirimkannya kepada logic prop ini. Logic prop ketiga. Jadi hanya flip-flop ketiga lah yang menyala di sini. Lalu ketika detakan sekali lagi, hanya flip-flop 1 yang berubah dan hanya flip-flop 1 yang dikirimkan ke logic prop seperti tadi. Begitu juga dengan ini, masuk nilai 1 akan masuk ke flip-flop 2, nilai flip-flop 1 akan menjadi 0, dikirimkan kepada logic prop kedua dan gerbang NO3. Di sini flip-flop 3 tidak berubah karena inputnya masih sama seperti tadi, 0. Lalu di sini gerbang 1 dan 2 menjadi menghasilkan output 1, yang dimana gerbang NU3 akan menghasilkan output 1 juga karena keduanya adalah 1. Dia akan mengirimkannya kepada flip-flop ketiga, dan flip-flop ketiga ini mengirimkannya kepada gerbang U4. Begitu juga dengan gerbang U3, di mana kedua inputnya menjadi 1 sekarang dan menghasilkan 1, lalu dikirimkan ke flip-flop keempat. Ketiga flip-flop ini seperti tadi masuk ke logic prop. Lalu kita letakkan sekali lagi output U4 tadi yang sudah dimasukkan ke sini. Ketika setelah diletakkan, maka output dari flip-flop 4 ini akan berubah juga menjadi 1. Nah, ketika menjadi 1, dia akan ditampilkan pada logic prop di sini. Flip-flop dari 1 sampai 3 akan berubah menjadi 0 karena tadi diletakkan tadi. Begitu juga seterusnya sampai terakhir. Akan mengulang alur yang sudah saya jelaskan tadi sampai satu-satu semua. Lalu ketika diletakkan kembali akan berubah menjadi 0. Lalu di sini saya akan menjelaskan yang kedua, rangkaian asynchronous down. Nah, di sini asynchronous down ini memiliki seperti tadi clock yang diganti dengan logic state, power yang ada 4 buah, dihubungkan ke masing-masing flip-flop, mengirimkan nilai sinyal 1 kepada setiap flip-flop. Lalu di sini bisa kita lihat bahwa logic prop-nya dihubungkan kepada Q bar karena ini adalah asynchronous down. Jadi nilai awalnya dibutuhkan adalah 1, dan flip-flop JK ini yang menghasilkan 1 itu adalah output Q bar-nya. Di sini ketika diletakkan clock-nya, nah di sini bisa kita lihat bahwa ketika diletakkan clock-nya, maka output Q dari flip-flop pertama itu 1 dan Q bar-nya menjadi 0. Q bar inilah yang dikirimkan kepada logic prop dan juga dikirimkan sebagai clock di flip-flop kedua ini. Lalu ketika diletakkan sekali lagi, 0 yang ada di clock ini tadi akan membuat flip-flop kedua ini berubah
berubah output, di mana output Q-nya jadi 1, output Q bar-nya menjadi 0. Dan ini akan dikirimkan kepada logic probe dan juga kepada ini di sini sebagai input clock dari flip-flop ketiga. Di sini flip-flop pertama berubah lagi menjadi 1. Ketika berdetak lagi, nah ketika berdetak lagi, flip-flop pertama ini berubah lagi menjadi 1-0 pada outputnya, dikirim ke sini, dikirim ke logic probe dan juga kirim ke flip-flop kedua. Flip-flop kedua ini masih outputnya bernilai 1-0. Lalu ketika didetakkan kembali, nah output Q bar dari flip-flop kedua tadi kan 0, dimasukkan kepada flip-flop ketiga sebagai clock. Lalu sebagai clock, dan itu mengakibatkan setelah detakan selanjutnya itu menghasilkan output Q1 dan Q bar 0 pada flip-flop ketiga. Alur ini akan terus-menerus terjadi sampai kepada akhirnya flip-flop keempat akan menerima clock 0 dan didorong, lalu akan menghasilkan Q bar 0 di sini. Untuk catatan agar lebih mudah tervisualisasi, di sini flip-flop selanjutnya ini membutuhkan kelipatan 2 dari detakan flip-flop sebelumnya agar dia dapat berubah nilai atau berdetak. Jadi untuk ini, untuk flip-flop pertama butuh 1 detakan, flip-flop kedua ini butuh 2 detakan dari clock agar dia dapat berubah nilai. Flip-flop ketiga akan membutuhkan 4 detakan dan flip-flop keempat akan membutuhkan 8 detakan dari clock agar dia bisa berubah nilai. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.